Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi katsiran warahmatullahi thayyiban wabarakatuh. mubarakan wabarakatuh. fi Waalaikumsalam kama yuhibbu warahmatullahi rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha wabarakatuh. illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasul wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa memahami tibu nabawi. Masya Allah, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa mempelajari kesehatan dan kita menjadi terapis dan bagian dari kesehatan tersebut. Semoga kita bisa memberikan manfaat yang banyak dan kebaikan untuk jutaan umat dan bangsa ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sebelumnya yang kami hormati founder GSN Suhu Sansiyadi dan juga Bapak Ibu semuanya dan pemateri kita insya Allah yang akan menyampaikan materi terkait dengan adab, ya itu Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Mukhtarudin Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau juga guru anak pribadi ya di pesantren Al-Matu. Beliau adalah alumnus dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, dan sebagai Dewan Penasehat di Yayasan Sehat Islami Holistik. Alhamdulillah, dan beliau sudah mengambil S2 Magister Pendidikan. Semoga Allah mudahkan tesisnya insya Allah. Amin. Sedang proses tesis ya beliau. Alhamdulillah. Semoga juga doktoral dan profesor insya Allah. Insya Allah. Dan semoga semuanya jadi orang, jadi terapis-terapis yang profesional, kompeten dan juga ahli insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja mungkin dari saya pribadi. Saya sebagai MC Faiz Abdul Terkisan kepada Al Ustadz Umum Mukhtarudin, atau ada sambutan sebelumnya dari Ustadz Syadi mungkin, atau langsung bagaimana? Karena mau dengan Ustaz Yadi itu. Siap, mungkin Ustadz Syadi dulu ya. Boleh, mungkin ada beberapa sepatah kata atau dua kata dari Ustadz Syadi, kami persilahkan. Bila tafadhal masykura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang luar biasa buat saya. Karena pada malam hari ini kehadiran guru kita yang luar Hari ini biasa. tuh kukunya. Dan tak lain pada malam hari ini kami adakan salah satu untuk ngaji bersama ini tidak lain adalah bagaimana ingin menjadikan kehidupan kita menjadi magnet yang baik, ya, magnet kebaikan tentunya dengan keilmuan kita yang ada, dengan ilmu yang Bapak Ibu pelajari di mana berada, dengan begitu banyak guru-guru kehidupan yang sudah membersamai kehidupan Bapak Ibu dari awal mulai terjun di dalam bidang di benak Bapak sampai hari ini begitu banyak guru-guru kita yang memberikan ataupun menitipkan amanah keilmuan kepada kita semuanya. Cuman keilmuan yang Bapak Ibu dapatkan selama ini bisa jadi kekurang berkahnya karena ada suatu hal yang mungkin ketidaktahuan kita, ketidakfahaman kita berkaitan dengan hal-hal yang baik, yang tepat untuk dilakukan terhadap guru-guru kita yang sudah memberikan sumbangsihnya kepada kehidupan kita sampai hari ini. Sehingga berdasar inilah salah satunya kami di GSN mengadakan ngaji bareng ini tidak lain untuk memberikan keberkahan keilmuannya, bagaimana caranya, dan insya Allah dari guru kita Ustadz Momo yang insya Allah pada malam hari ini akan memberikan ataupun menyampaikan hal-hal yang insya Allah sangat penting buat kehidupan kita nanti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Momo yang telah berkenan pada malam hari ini untuk menyampaikan ataupun memberikan ya tausiahnya berkaitan dengan judul kita adalah adab, ya adalah salah satu sebagai penarik keberkahan keilmuan dan kehidupan kita yang sudah lama. Ya, saya berharap beliau untuk mengisi, cuman terkendala begitu padatnya beliau. Alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan kita bisa belajar bersama-sama. Jadi tujuan kami mengadakan ini tidak lain adalah untuk upgrading skill juga, untuk memberikan kesadaran supaya kehidupan lebih berkah dan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dan dipraktekkan dalam kehidupan itu begitu penuh keberkahannya. Dan bagaimana caranya? Nah, insya Allah pada malam hari ini kita belajar bersama-sama bersama dengan guru kita. Mari kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik dari apa yang beliau nanti sampaikan. Jika ada pun begitu banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan, mari kita amalkan sehingga apa yang diharapkan kita semuanya, keberkahan kehidupan dengan keilmuan yang kita dapatkan itu dapat terwujud dengan baik. Mungkin ini saja Ustadz Muhammad ataupun Ustadz Faiz yang sebagai pembuka, bahwasanya maksud tujuan kami untuk memberikan keberkahan. Kita bukan sekedar hanya belajar, tapi
ilmu yang kita dapatkan itu berkah, karena dengan keberkahan ilmu itu akan mudah ditangkap keilmuannya, mudah dijalankan dalam kehidupannya, dan apa yang dilakukan itu akan menjadi magnet kebaikan buat banyak umat. Insya Allah itu. Itu saja Ustadz Momo. Waktu dan tempat saya persilakan pada guru kita untuk kita sama-sama mendengarkan tausiah beliau berkaitan dengan hal ini semuanya. Waktu saya persilakan Ustadz Momo, guru kita. Silakan Ustadz. Fadal Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Duna, insyaallah sanamu. Fadal. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati founder GSN Ustaz Suyadi Hafizahullah Ta'ala, moderator Ustaz Faiz Abu Umar, dan rekan-rekan sekalian di GSN yang Allah muliakan. Walillahilhamd, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersua walaupun dalam jejaring Zoom, dan sekali lagi anak ucapkan mohon maaf kepada Ustaz Suyadi yang beberapa kali mungkin reschedule karena qadarullah sedang banyak kegiatan terutama di pesantren dan di pendidikan. Alhamdulillah malam hari ini dapat kita bersua, dan mudah-mudahan tidak terbatas dalam jejaring Zoom. Mudah-mudahan nanti kita akan mengadakan TFT juga, salah satunya pengisi adalah Ustaz Suyadi. Mudah-mudahan bisa berkumpul bertatap muka langsung, tidak terbatas hanya di Zoom ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang perkara adab penuntut ilmu. Di sini saya mengkategorikan hadirin sekalian, rekan-rekan sekalian adalah para penuntut ilmu yang alhamdulillah mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang dipelajari di LKHI di pusat di Sukabumi. Ada kelas via Zoom, ada juga praktik, atau mungkin rekan-rekan hadir dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Ustaz Suyadi. Hal yang perlu kita ketahui hadirin sekalian, teman-teman yang Allah muliakan, sering sekali kita menuntut ilmu itu langsung fokus kepada ilmunya, dan kita lupa mengesampingkan masalah adab. Padahal dahulu para ulama, para pendahulu kita, mereka sebelum menuntut ilmu kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dahulu sebelum belajar ilmu, mereka belajar apa? Adab terlebih dahulu. Bahkan di antara mereka ada yang duduk di majelisnya Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, bukan untuk menuntut ilmu, hanya untuk melihat bagaimana cara duduknya Imam Malik, bagaimana cara Imam Ahmad bin Hanbal menegur anak-anaknya. Dan begitulah mereka lebih mencintai melihat bagaimana pengajaran adab hadapan kaum muslimin, bagaimana ketika ulama itu berinteraksi. Maka pada kesempatan malam hari ini, agar kita jauh lebih berkah ilmunya, dan insya Allah telah banyak materi yang disampaikan, telah banyak kelas yang dihadiri, telah banyak pelatihan, bahkan sertifikat sudah nempel di mana-mana. Saking banyaknya pengakuan sebuah keilmuan. Tapi ingat, seorang ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan kita beradab, maka engkau akan memahami ilmu. Di sini harus diperhatikan. Kalau kita misalnya menuntut ilmu, mencari ilmu, ikut pelatihan, sudah bayar, sudah jauh-jauh datang ke tempat itu, tapi sampai sana nggak ngerti ini apa sih yang disampaikan. Bahkan dari mulai masuk, kadang kalau kita pelatihan offline itu mungkin ya, para pemateri suka lihat ada yang bengong, ada yang ngantuk, bolak-balik ke kamar mandi dan sebagainya. Maka kuncinya yang pertama adalah ketika murid beradab kepada guru, maka Allah mudahkan menuntut ilmu di majelis itu. Atau yang kedua, guru beradab kepada murid-muridnya. Itu juga akan memudahkan ilmu masuk kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, mereka, murid dan guru, memperhatikan adab di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Dengan itulah engkau akan memahami ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Kita akan mengkaji satu artikel yang sangat bagus sekali, Al-Waraqatu fi Adabi Talibil Ilmi. Beberapa lembaran-lembaran untuk mereka para penuntut ilmu. Berbahagialah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ustadz saya itu belajarnya Zoom. Apakah saya pahalanya sama dengan orang yang berangkat langsung ke Bekasi, ke Depok, tadi kemana, ke Makassar, kemana-mana? Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Barang siapa yang menempuh perjalanan, menempuh usaha. Kalau kita lihat di pelajar itu kan ada persyaratan pendaftaran, betul atau tidak? Harus membayar, harus datang, menyiapkan alat, itu semua usaha. Barang siapa yang menempuh sebuah usaha, bagaimana kita berjibaku dengan resiko-resiko. Kalau misalnya ada pelatihan yang datang dari Kalimantan, harus booking dulu pesawatnya, harus pergi cari penginapannya. Itu semua jika diniatkan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya bagi kita untuk merasa bahwa Allah memilih kita. Coba bayangkan di sini sekarang ada berapa? 40 peserta. 40 peserta GSN. Dari 40 itu tanyakan yang di kampungnya belajar sama Ustaz Suyadi ada berapa orang? Tidak semua satu kampung itu belajar. Allah milih beberapa orang untuk belajar. Salah satunya materi yang diajarkan adalah Tibun Nabawi, sebuah pengobatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Segala sesuatu jika disandarkan kepada yang mulia maka menjadi mulia. Seperti Baitullah, ya, Baitullah, rumah Allah itu masjid menjadi mulia. Ya, sunnatullah, sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tibun Nabi, tibun nabawi, bagaimana pengobatan metode dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah amanah ilmu, ya, sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dari satu kampung siapa yang bisa? Hanya 2-3 orang. Kenapa Allah tidak memilih tetangga kita? Karena Allah tahu kemampuan kita. Allah mengamanahkan itu kepada kita. Maka daripada itu kita perlu menjaga ilmu ini. Betapa banyak ilmu yang telah dipelajari, akhirnya ilmu itu hanya berupa tempelan-tempelan sertifikat, sedangkan tidak ada keberkahannya. Saya sering sampaikan kepada rekan-rekan para terapis, mungkin ada yang merasakan begini. Saya udah terapi, saya udah latihan, bahkan saya udah ngambil sertifikat ini, sertifikat itu, kemudian ikut latihan ini, latihan itu, tapi sampai sekarang nggak ada pasien yang sepi lah ibaratnya. Karena memang dia meniatkan kemampuannya itu untuk membuat sebuah rumah sehat, tetapi tidak ada orang yang mengambil manfaat. Kalaupun dia buat pelatihan, hanya 2-3 orang yang datang. Sementara di sebelah sana, yang sama-sama dia belajar dengan saya, Masya Allah, Allah bukakan pintu keberkahan di mana-mana. Semua orang belajar kepadanya. Maka tanyakan lagi kepada diri kita, ilmu yang kita miliki apakah untuk mendapatkan pujian dari orang? Ilmu yang kita miliki apakah untuk menarik manusia? Ataukah ilmu yang kita miliki untuk mencari keuntungan di antara keuntungan dunia? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama mempelajari apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam menuntut ilmu agar kita lebih berkah. Yang pertama, ikhlas. Ikhlaslah mengambil ilmu dari para asatidzah semata-mata ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita datang ke tempat guru kita, kosongkan diri kita sekosong-kosongnya agar kita semua datang dengan kosong, membawa kembali dengan penuh dengan ilmu. Apabila misalkan ini adalah guru, ini adalah murid. Ketika kita datang kepada siapa? Kepada guru kita, hendaklah kita jangan sampai lebih tinggi dibanding guru kita. Nih misalnya ini ustadz kita, guru kita. Kita datang, maka jangan meninggi karena ilmu tidak akan sampai kepada kita. Tapi yang harus dilakukan adalah apa? Merendahlah. Serendah-rendahnya di hadapan guru kita agar ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita. Apa ustadz? Contohnya ketika ada pelatihan bekam holistik, bekam metode pasuhu, bekam gini, dia datang dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian ketika dia masuk ke majelis, gini doang, saya mah udah tahu kayak gini. Saya ini udah pelatihannya udah banyak nih. Oh maaf Pak, kayaknya kalau menurut guru saya sebelah sana tuh gak kayak gitu tuh. Akhirnya dia datang bukan untuk menuntut ilmu, tetapi liyumari bihi sufaha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang belajar menuntut ilmu dengan niat untuk mendebat orang-orang yang dia anggap bodoh,
maka walam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Maka perlunya kita menundukkan diri kita, mengikhlaskan niat ketika datang. Ini ada pelatihan. Ustadz, ini pelatihan ini kadang-kadang udah tahu saya, udah basi. Udah tahu paling itu juga, slide-nya itu juga saya udah tahu. Maka fi i'adatil istifadah, kita datang memurojaah, mengulang lagi. Diam saja. Seorang ulama bina Imam A'mash rahimahullah taala, ulama besar, datang ke masjid, ada seorang pemuda di mimbar sedang berceramah, gitu ya. Ini Syekh Kabir, ini ulama besar. Imam A'mash duduk di hadapan pemuda itu sambil manggut-manggut. Oh, masya Allah. Tiba-tiba muridnya bilang, wahai A'mash, engkau mau-maunya duduk di hadapan dia. Apa kata A'mash rahimahullah? Sungguh apa yang dia sampaikan, aku sudah tahu sebelum dia lahir. Karena umurnya ini bocah, ini pemuda. Tapi A'mash rahimahullah menghargai orang yang berbicara ini. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah ilmu. Maka ikhlaskanlah niat kita karena Allah. Bukan kita ingin membangga. Bukan kita ingin menyalahkan guru kita, pelatih kita, coach kita. Ya, tidak. Datanglah dengan merendahkan diri. Ikhlaskan karena Allah. Biiznillah. Kalau materi yang disampaikan sama mirip dengan apa yang kita ketahui, maka itu murojaah. Kalau ternyata sama dan ada tambahannya, berarti ambil faidah. Kalau ini betul-betul baru, maka simak baik-baik, perhatikan baik-baik, pelajari lebih dalam. Nabi SAW mengatakan, innallaha ahabba abdan aw ahabba ahadukum idza amila syai'an an yutqinahu. Allah itu mencintai hamba yang apabila bekerja profesional. Ya, jadi menikmati apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhlas kepada Allah, niat kita betul-betul. Kalau masalah dunia ditinggalkan dulu. Kadang kan ada ya, misalnya menuntut ilmu mungkin karena saya ingin belajar nih Timun Nabawi biar saya punya klinik. Akhirnya dia niatnya hanya untuk membuka klinik. Allah tidak bukakan satu pasien pun ke rumahnya, ilmunya pun terbatas, sehingga apa? Tidak berkah. Yang kedua, al-amalu wal hadaru minan nifaqi wal riya'i wal ujub, fadzalika min muhabbatatil a'mal. Jangan riya, jangan selalu ingin merasa dilihat oleh orang. Nih saya yang paling begini, saya yang paling ini. Tidak. Atau sum'ah. Sum'ah itu apa? Bicarakan siapa diri kita. Orang yang selalu mengatakan dalam pembicaraannya, saya, selalu ingin semuanya ke saya. Oh, saya itu. Oh, saya itu. Oh, enggak apa-apa kalau saya. Tapi kalau saya mah, orangnya memang begini. Oh, saya terus. Sehingga apa? Dia pun merasa bahwa dirinya lebih unggul dibanding yang lainnya. Sehingga keberkahan ilmu itu tidak didapatkan. Wal ujub, merasa lebih dibanding orang lain. Ingat bahwasannya ilmu yang diberikan kepada kita sungguh sangat sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kalau kita punya 100 sertifikat, 100 pelatihan, gelar berjejer, ingat di sana masih ada orang yang jauh lebih mungkin daripada kita dan dia tidak memamerkan itu semua. Dia tidak bangga dengan apa yang dia miliki. Ada orang barulah dia ikut dua kali pelatihan, baru punya 2-3 orang guru. Masya Allah, seakan-akan dia sudah menjadi apa? Menjadi orang yang unggul. Padahal ada orang-orang yang ilmunya jauh lebih tinggi. Mereka mengikhlaskan dan merendahkan dirinya. Karena tahu, apabila dia membanggakan dirinya, ilmu itu akan menjadi tidak berkah. Kemudian yang ketiga, qabulul ilmi minal kabiri was-saghir fala ibrata fis sinni idza jaa as-saghir. Kalau misalnya yang menyampaikan ilmu ternyata orang yang lebih muda daripada kita, maka kita pun harus mengambilnya selama itu kebenaran. Kalau ternyata dia lebih tua dibanding kita, maka kita menghormatinya. Karena pertama umurnya, yang kedua karena ilmu yang dimilikinya. Dan yang keempat, iltizamut tawadhu' wa taysir 'alal muta'allim. Belajarlah untuk merendah hadirin sekalian. Sungguh orang-orang yang merendah karena Allah, Allah angkat derajat.
Jadi orang jangan merasa saya dan semuanya saya. Jadi orang jangan merasa bahwa orang lain rendah dan dia yang paling tinggi. Jadi orang jangan merasa orang lain bodoh kecuali saya saja yang pintar. Dan jangan sekali-kali kita menodai kehormatan orang lain demi agar kita tidak dijatuhkan harga dirinya. Belajarlah tawadhu. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, demi Allah, Allah angkat derajatnya di hadapan manusia, ya, di hadapan di dunia maupun di akhirat. Iltizamul mawdu'iyyah fi at-taqyim wal hukm wa 'adamil mail lil hawa'i syakhsi ayyan kana. Nah, ini mungkin berhubungan dengan ilmu-ilmu keagamaan. Hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan para penuntut ilmu atau rekan-rekan yang berguru kepada gurunya? Bagaimana sikap kita kepada guru kita? Ya, ini mungkin kalau di GSN ada guru-guru di antaranya Ustadz Suyadi dan rekan-rekan yang lainnya. Ya, maka yang pertama, tabjiluhum wa ta'zimuhum wa khidmatuhum ma'ahum wa amaman nas. Berkhidmat kepada guru-guru. Jangan sampai begini, misalnya guru kita sakit, tidak ada satupun yang menjenguknya. Tidak ada keagungan. Bahkan di antara mengagungkan guru saat guru kita difitnah, harusnya kita membela guru kita. Bukan membela si orang yang memfitnahnya. Maka ada sebuah kutipan yang sangat bagus oleh Syekh Abu Bakar Zabir Al-Jazairi di kitab Minhajul Muslim. Di antara ada pertemanan itu adalah memusuhi musuhnya teman kita. Ya. Dan jangan berteman dengan musuhnya teman kita. Maksudnya begini, kalau ternyata ada guru kita dimusuhi orang, maka kita jangan berteman dengan musuh guru kita. Kenapa? Karena itu menyakitkan hati guru kita. Kalau kita tahu bahwa teman kita ada masalah dengan orang lain, maka jangan dekat-dekat dengan orang itu, dengan orang yang bermasalah dengan teman kita, agar kita tidak terkesan membela musuhnya teman kita. Itu saking apa? Saking menghormati perasaan yang dimiliki oleh guru-guru. Maka mengagungkan para guru, memuliakannya dan berkhidmat. Ustadz Afwan, antum posisi di mana? Di Malang. Anda di Malang, Ustadz. Cuma jaraknya kira-kira dari rumah ke antum itu 30 kilo, Ustadz. Apa yang perlu Ustadz bantu? Apa yang perlu Ustadz butuhkan? Anda berangkat, Ustadz. Saking ingin berkhidmat kepada guru. Ya, kalau misalnya dekat lebih baik lagi. Kalau kita punya makanan, kita punya kelebihan, kita berkunjung ke rumah guru itu sangat mulia. Kalaulah kita dari Makassar, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Batam, dari Pekanbaru, dari mana saja berkunjung ke Jawa, dan di Jawa ada seorang guru kita di sana dan mungkin kita mampu untuk berkunjung, maka berkunjung. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yujalla kabirana wa yarham saghirana wa ya'raf li'alimin al-haqqa." Maka kata Nabi SAW, bukanlah bagian dari umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini juga penting. Sesama terapis harus menghormati, walaupun satu angkatan, walaupun satu batch, tetapi kalau umurnya lebih tua kita hormati. Dan juga harus menyayangi yang lebih kecil dibanding kita. GSN mempersaudarakan kita dari mana-mana. Satukan dengan satu guru, dengan satu naungan yaitu GSN, maka saling menyayangi satu yang lainnya. Dan mengetahui bagi mereka para ulama-ulama, hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ammar ibn Abi Amr, "Inna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu raqiba yawman fa akhadha Ibnu Abbas bi rukabihi. Faqala tanahha ya ibn ammi Rasulillah, faqala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina." Faqala Zaid arani yadak. Fa akhraja yadahu faqabbalaha faqala hakadha amara an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Ini adalah waqad kana Ibnu Abbas aliman mithlu Zaid bin Thabit. Ini adalah kisah bagaimana para sahabat memuliakan guru-gurunya sampai mereka mencium tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ya, karena Ibnu Abbas memiliki ilmu yang sangat luas, walaupun ternyata Zaid bin Thabit memiliki ilmu yang mirip dengan Ibnu Abbas, tetapi demikianlah mereka saling menghormati satu yang lainnya. Yang kedua, sebagai murid, agar ilmunya berkah, selain kita menghormati guru, memuliakan guru, berkhidmat untuk guru, ad-da'watu lahum bil afiyah wassalamatu wal barakah fil umri. Saya mau tanya, di sini ada Mbak Despia, Mbak Ayu, Mas Rafiq Ruwaida, dan yang lain-lain.
Pernahkah mendoakan guru? Nah, pernahkah kita mendoakan dalam sujud kita, dalam doa, dalam apa namanya, ketika kita mengangkat tangan, pernah kita mendoakan guru, menyebutkan namanya? Sementara kita sudah belajar, bahkan mungkin ilmu-ilmunya mendatangkan penghasilan, mendatangkan keberkahan berupa harta, benda dan sebagainya. Tapi mungkin sedikit Insyaallah. orang yang mengatakan, ya Allah, ya Rahman, Allah. mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Ustadz Suyadi, mudahkan Allah, mudahkan Ustadz Abdullah, mudahkan Ustadz Fulan, Allah mudah-mudahan mudahkan urusan guru saya di SD yang mengajarkan saya. Pernah apa tidak menyebut namanya? Susah Ustadz, gak ingat, kita mah doanya mudah-mudahan kaya raya, sehat, anak baik, istri soleha, udah itu aja Ustadz. Kita mungkin lupa bahwa keberkahan ilmu bisa jadi datang karena kita sering mendoakan guru-guru kita. Yang paling simpel, ringkas, padat, kalau kita beristighfar, Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina wali asatidatina wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampuni saya, dosa-dosa saya, dua orang tua saya, wali masyayikhina, dan syekh-syekh guru-guru saya, wali asatidatina, dan ustadz-ustadz saya, wali jami'il muslimin, dan semua orang muslim, al-ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Kalau kita tidak bisa sebut nama-namanya. Jika seandainya guru kita lagi sakit, maka kita berdoa, ya Allah, semoga Allah angkat penyakit dari guru saya, Fulan bin Fulan, seperti itu. Ya, jadi ingatlah ikhwah sekalian, ya, doakanlah guru-guru kita agar sehat, agar mereka selamat dalam perjalanannya, berkah umurnya dipanjangkan. Karena ilmu jika sudah dipegang oleh para ulama, kemudian ulamanya meninggal, itu tanda-tanda daripada hari kiamat. Sungguh tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Bagaimana ilmu itu dicabut? Bukan berarti tiba-tiba bangun tidur amnesia, bukan. Tapi ternyata dengan meninggalnya para ulama, itulah Allah mencabut ya ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Iltizamus sakinatu wal hudu ma'hum. Ini ada penuntut ilmu di hadapan gurunya, jangan gerasak gerusu, hormat, tenang. Kalau gurunya misalnya ya ketemu nih, ya besok ketemu, udah lama nggak ketemu, gurunya lagi ngobrol sama orang lain. Wah, Ustaz, gimana antum? Bekhair, Masya Allah. Kita di belakangnya mau salaman, tunggu sampai guru kita apa? Sampai guru kita selesai dari hajatnya. Jadi jangan lagi ngobrol, Ustaz, saya mau foto dulu. Ustaznya lagi ngobrol. Ya, maka apa? Tunggu dulu Ustaznya. Setelah selesai, izin Ustaz, afwan. Oh, Masya Allah lah. Jadi tidak memutusnya. Dan juga jangan sampai kita tidak menghormati waktu yang dimiliki Ustaz kita. Jam 2 malam nelpon ke Ustaz Suyadi. Nelpon. Ustaz, urgent nih. Kenapa? Ini ada pasien Ustaz. Loh, udah Ustaznya tengah malam, mungkin sedang tidur. Kita harus tahu ya kapan waktu-waktu kita boleh menelpon. Dan jangan menelpon kecuali setelah izin. Nah, ini juga di antara adab. Jangan nelpon kecuali izin. Jadi, telepon itu, hadirin sekalian, itu seperti rumah. Siapa yang mau masuk ke rumah, maka dia harus izin mengetuk. Jadi, kalau mau nelpon, Assalamualaikum Ustaz, afwan, izin menelpon. Kalau tidak mengganggu. Oh, naam, silahkan. Jadi, jangan ini tiap hari ayo nelpon Ustaznya mungkin ya lagi di mana ini ayo nelpon, akhirnya Ustaznya terganggu ya. Maka dengan demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah untuk tenang, tidak gurung-gusuh, tidak tidak heboh, tidak membuat keonaran, keributan saat kita di hadapan guru kita. Wa qala Rubai' rahimahullah, wallahi majtaratu an ashribal ma' wasyafi'i yandur ila haibatan wasyafi'i yandur ilayya haibatan. Ini dengarkan. Kata Rabi' rahimahullah, demi Allah aku tidak berani minum di hadapan Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i lihat kepada aku, karena aku segan dengan Imam Syafi'i. Jadi mau minum saja sampai apa? Sampai ditunda dulu karena Imam Syafi'inya lagi melihat kita. Kalau kita kan enggak ya. Kalau guru lagi ngomong, ya, kita mah mana-mana gitu ya, kadang ke HP, kadang kemana. Kecuali kalau mau HP, izin dulu boleh. Misalnya Ustaz afwan, ini mother, ini nih DPR siapa nih? Istrinya anak Ustaz. Ini nelpon ini, anak izin dulu nelpon boleh.
Ada pesan. Atau kalau misalnya mau ngobrol karena lama nih ngobrolnya udah 5 jam nih belum beres-beres Ustaz ngobrolnya. Ustaz boleh sambil anak bahas pesan-pesan nih Ustaz urgent ini. Oh iya nggak apa-apa silakan akhi. Kita ngobrol santai aja sampai boleh ya, boleh izin. Jadi jangan sampai kalau lagi gurunya menasehati ataupun berbicara kitanya sibuk kemana-mana. Ini diantara adab agar lebih berkah ilmu yang kita dapatkan di antara guru kita. Seperti Rabi' mengatakan, aku tidak berani minum kalau Imam Syafi'i sedang melihat kepada aku. Haibatan lahu karena aku menghormati Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ikhtisasun bi kulli mukramatin atau makramatin. Ja'a an Ali radhiyallahu anhu qala min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'amatan wa takhussu bit tahiyyah wa anta tajlis amamahu ya wa la tashtarina bi yadika ilayhi wa la tushirina bi yadika ilayhi wa la tughammis 'ainayki wa la tughammis 'ainaka wala tughammis bi'ainika wala taqulanna qala fulan khilafa qawlihi. Adab dari seorang murid kepada gurunya. Yang pertama untuk mengucapkan salam pertama kali kepada gurunya. Yang kedua, duduklah di depannya saat pelatihan itu, jangan duduk-duduk di belakang. Ini kebiasaan nih. Kalau ada pelatihan tuh yang belakang sukanya diisi lebih dulu. Silakan Pak. Yang depan nggak mau. Yang di belakang. Sayang kalau di belakang Pak depan suka ngantuk Pak. Malu. Enggak, justru harus paling depan. Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi SAW dalam hadis Jibril, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jibril itu datang dari belakang, duduk di hadapan Nabi, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi dan memegang pahanya di atas paha Nabi, tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu akan bertambah keberkahan. Yang kedua, wala tusyiranna biyadika ilaihi. Jangan nunjuk ke guru. Nah, ini ya. Apalagi kalau berani. Oh, Ustaz. Wah, jadi kalau kita nggak boleh menunjukkan, ya nggak boleh kita nunjuk-nunjuk di hadapan guru kita. Ya. Dan kalau nunjuk, hadirin sekalian, jangan menggunakan telunjuk. Kalau kita misalnya mau menjelaskan nih kepada guru kita, Ustaz Afwan, ini bagaimana? Menggunakan apa? Nah, kayak jempol ini, ibu jari. Apa Ustaz yang ini, Ustaz? Mangga, Ustaz. Mangga, Pak. Mangga subuh. Nah, jadi jangan nih, yang ini nih, yang ini nih, pakai tangan ini, ini Afwan, apa Ustaz yang ini Ustaz? Apalagi misalnya ada WhatsApp, Ustaz Afwan, yang ini Ustaz, yang gambarnya yang ini titiknya apa Ustaz? Jadi gunakanlah ya, jadi ibu jari ini sebagai adab di hadapan guru kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita tidak boleh menunjuk sebegitu ya kepada guru kita, wala tughammis bi'ainik, dan jangan membuat pandangan yang kurang enak ya. Jadi kalau kita misalnya di hadapan guru kita itu kadang jadi salah paham ya. Kenapa salah pahamnya? Kadang tatapan mata kita kayak gini. Ya, jadi mata itu juga mengandung bahasa gitu ya. Jadi jangan sampai mata kita ini menyakiti pandangan guru kita dengan sinis atau bagaimana gitu ya. Wala taqulanna qala fulan, dan jangan membandingkan. Jangan suka membanding-bandingkan guru-guru kita. Ustaz Afwan yang anak berguru sama guru anak tuh Ustaz dulu enggak sama kayak Ustaz. Ini Afwan aja ya, ini diskusi aja. Iya, tapi itu membuat guru kita menjadi bagaimana, apalagi kalau udah minta pertanyaan, soalul ikhtibar, kita udah tahu jawabannya, mau dites. Mau tahu nih pakar apa enggak tuh Pak, apa nih Ustaz ya, padahal udah tahu dia nih, dia ingin menjatuhkan si gurunya tersebut. Kayak ini tidak boleh. Wala taktabanna indahu ahad, dan jangan menggibah guru-guru kita. Mungkin bisa jadi ketidakberkahan ilmu itu habis manis sepah dibuang. Dulu belajar, sekarang dihina, tapi ilmunya masih digunakan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu sangatlah tidak menghormati pemilik ilmu itu. Bahkan menggibah guru itu, hadirin sekalian. Ya, Ustaz, saya menggibah guru saya tiap hari karena saya ridho amalan saya buat guru saya. Antum masuk neraka, udah. Gimana antum mau masuk neraka? Guru antum masuk surga kan? Jangan begitu. Justru harus sama-sama masuk surga. Memang dulu ada sebuah perkataan yang kalau tidak salah Hasan Al-Basri atau siapa begitu ya. Ada yang mengatakan seandainya gibah itu halal, ya, seandainya gibah itu halal, maka aku akan setiap hari menggibah siapa? Menggibah ibuku, karena dia lebih berhak dengan amalan.
Masalah sekarang gibah boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, jadi jangan menggibah guru kita. Jangan menjelek-jelekan. Setiap guru pasti ada yang namanya apa? Kekurangan. Makanya dari tadi itu konsep pertama itu. Jangan meninggi di hadapan guru karena engkau akan merendahkannya. Saat kita menggibah guru kita, maka dengan tidak langsung kita pun merendahkan kedudukan guru kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan setiap kali aku ingin berangkat ya menuju Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan setiap aku ingin berangkat menuntut ilmu aku berdoa, ya Allah, jangan pernah engkau buka aib guruku. Karena nanti tidak berkah ilmu. Kalau antum sudah tahu aib guru antum, emang antum akan menghormatinya? Tidak. Apalagi tiba-tiba gurunya nikah lagi, berantem sama istri keduanya, bla bla bla. Oh, digoreng. Oh iya loh, saya juga tahu itu, saya tahu. Aduh, janganlah ya. Atau tahu misalnya aib-aib gurunya begini, gurunya punya hutang sebenarnya. Tahu loh ini punya hutang dia tuh, digibahin lagi. Enggak usah. Kita cukup datang ke guru kita, tahu guru kita punya ilmu, selesai. Kau masuk, ambil ilmu dan kau pulang lagi, selesai. Tidak usah kau tahu dalam-dalamannya, kau tidak tahu aib-aibnya, enggak usah. Wala tatulamanna usratahu wa in zallat qabilta ma'dziratahu. Kalau salah ya, maka maafkan. Ya, wa alaika an tuwaqirhu lillah, dan kita menghormatinya karena Allah. Bukan jangan juga mengira bahwa guru itu punya kesaktian. Nah, ini nih yang para praktisi jangan sampai kita mengira bahwa di tangannya para ustadz ada keberkahan, seperti kalau dipegang nggak dicuci-cuci sampai rumah, nanti berkah, ini dioles nanti ke sorban dipakai, wah ini hoki ini kalau ini udah dipegang sama ustadz nih. Nah, ini tidak boleh ya. Ini berhubungan dengan akidah. Kita menghormati ustadz kita bukan karena kesaktiannya atau rebutan air bekas minumnya di pelatihan. Oh, itu air tuh, ambil dulu nih, berkah ini airnya. Enggak ya, kita enggak sampai seperti itu. Atau berebut, kita mencumi tangannya sampai rumah enggak dicuci-cuci. Wah, janganlah seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Hormatilah karena Allah ya. Sebatas bahwa dia adalah guru kita. Bukan dia makhluk gaib yang datang tiba-tiba punya kekuatan ini dan itu, bukan seperti itu. Wa in kana lahu hajatun sabaqtal qauma li khidmati. Ini juga penyakit para penuntut ilmu. Memang karena tidak berkahnya ilmu. Ketika guru itu butuh bantuan. Misal suka ada kan ya. Afwan nih yang di Malang siapa? Anak mau merapat. Itu kode kalau ustadz kita mau dijemput. Udah aja ngerti. Ini mau, jangan nggak ada lah. Padahal ustadz kita mungkin butuh khidmah. Mungkin ada yang jemput di stasiun atau apa. Itu kode. Afwan nih yang ada di Surabaya siapa aja ya. Mungkin ustadz kita butuh karena pertama kali ke Surabaya. Ini semuanya sukut-sukut, diam-diam semuanya. Karena nggak mau. Kalau dia butuh, ya, kecuali kalau guru kita tukang minjem duit. Ya kan? Mungkin ada juga ya ustadz suka pinjam uang gitu. Kalau kita nggak mampu ya sudah, jangan diberikan. Tapi kalau memang betul-betul qadarullah kena musibah, kita pertama kali menggagas. Ayo kita udunan buat guru kita. Ya, tapi kalau ustadznya penyakitnya minjem uang, jangan dibiasain. Nanti ya kebiasaan dan minjem uang ke sana kemari, karena penyakit apa? Meminjam-minjam. Ya, tapi kalau memang butuh urgen, kita harus pertama kali yang berkhidmat kepada guru kita. Insya Allah biiznillah tabaraka wa taala ya, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan keberkahannya. Dan ya, wala tasba' min tulis suhbatihi. Nih, kalau ada event guru kita datang atau ada event yang kita mampu hadir. Ya, dari manapun insya Allah gantikan apa yang telah kita keluarkan dari harta untuk menemui guru kita. Kenapa? Karena menjumpai guru-guru itu termasuk di antara kemuliaan dan keberkahan ilmu. Ya, banyak dahulu orang-orang berjalan kaki beribu-ribu kilometer mereka untuk menemui gurunya untuk membacakan 1-2 hadis. Anyur sinazan bihim, berhusnuzon. Ya, kalau ada kasus jangan dibiasakan mulut duluan yang berbicara. Diam saja. Biarkan guru kita yang menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah. Jangan kita muridnya ikut-ikutan meramaikan. Berhusnuzonmu mungkin, oh iya mungkin gitu ya. Jadi jangan kita selalu mendahului dengan zon dugaan-dugaan buruk kepada guru kita. Itu akan menghilangkan keberkahan daripada apa yang telah diajarkan guru-guru kita. Walayat anfihim ijtihadi ijtahadu yabtaguna bihi ajrallah. Fal musibu lahu ajran wal muqti lahu ajrun wahid. Dan jangan mencela, menuduh guru-guru kita dengan tuduhan yang belum tentu pasti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ingatlah ya, guru-guru kita memiliki hak agar berkah ilmu yang dimiliki. Saya yakin insya Allah semuanya udah hatam, pelajaran udah banyak, mungkin materi itu PPT sekarang semua dikoleksi, gak pernah dibuka-buka, ya ilmu yang ditulis juga nggak pernah lagi dibuka, ya. Nah ini ya mungkin harus perlu lagi kita melihat ilmu ini sangatlah mahal harganya, sangat capek diambilnya, sangat lelah dan letih untuk digapainya. Jangan sampai apa yang telah kita pelajari hilang begitu saja karena kemalasan dan hilangnya keberkahan karena kita tidak menghormati guru kita. Dan ada 3 poin penting saat kita menuntut ilmu, di antara yang tadi disampaikan, an yajtahida wa yataharra fil ikhtiyari ashabid diyana wa taqwa. Cara memilih guru, yang pertama bersungguh-sungguhlah cari guru yang betul-betul bertakwa dan warok. Apa itu warok? Ya tampilannya betul-betul orang soleh, bukan orang yang tiba-tiba jelek-jelek. Karena orang soleh itu terlihat dan nampak dari wajah dan rautnya. Antum pernah pergi ke terminal, pernah pergi ke pasar, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang wah segala macam, wajahnya kelap, betul atau tidak? Para artis-artis lah, ya, yang hidupnya glamor, mungkin dia non muslim atau apa, mungkin kalau di TV tampak cantik, tapi kalau aslinya sebenarnya itu adalah make up saja. Kalau kita temui langsung, mungkin wajahnya mengerikan karena tidak ada cahaya iman. Berbeda dengan muslim, walaupun dia hitam, legam, pendek, pecekrek, ya kan? Waduh, kalau udah wudu, semua laki-laki muslim yang udah wudu gantengnya nambah 2-50%. Betul atau tidak? Antum kalau udah wudu kan, masya Allah. Pas lihat di kaca teh, kok anak agak ganteng gitu ya. Antum lihat tuh, karena orang muslim punya cahaya dalam wajahnya. Orang jujur tuh ada wajahnya itu nampak cahaya gimana. Orang yang soleh, yang waro nampak dari wajahnya kebaikannya. Berbeda dengan orang-orang yang tinggalnya mungkin di apa nama itu di terminal 24 jam, dia premannya di situ, dia minum-minuman, wajah setampan apapun akan kelam hitam ya, dan nampak bekas-bekas kemaksiatan yang dilakukan ya. Maka cahaya wajah kita ini berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian as-sabru ala ma qad yasduru an syekhihi min al-jafwa wa syiddah fi ba'dil ahyan wa timasil udhri lahu. Saya yakin guru itu pernah buat sakit hati kepada kita. Saya nanya, antum lu masa lu nggak tahu kayak gini? Padahal di hadapan orang banyak. Ya Allah Ustaz, jangan kayak gitu. Anak itu kan cuma nanya aja. Hanya dimarah-marahin. Antum ini, ya, udah bersabar. Mungkin guru kita galak. Kadang-kadang tidak semua guru asik gitu kan. Kalau di dunia pendidikan ada guru monoton. Kadang ngantuk pelajarannya. Ya Allah Ustaz, coba metodenya ganti. Kadang-kadang pelatihan juga sepi karena apa tuh? Ada namanya kalau istilahnya itu repeat order. Ya, repeat order itu ilmu marketing gitu ya. Jadi kalau orang beli, kemudian dia beli lagi, enak. Ada repeat order. Puas. Nah, kalau seandainya sudah beli satu dan nggak balik lagi, nggak enak. Begitu juga pelatihan-pelatihan yang antum atau siapa saja yang mengadakan atau punya apa saja, ada pasien datang, setelah itu nggak ada lagi, 20.000 tahun nggak balik-balik. Kenapa? Kapok. Kita selama terapi itu hadirin sekalian, manyuan terus. Boro-boro ditanya apa, gimana kabarnya apa. Ditanya, gimana? Wah, cemberut terus, gimana kita mau bermuamalah dengan masyarakat? Ya, jadi apa? Haruslah kita ini memperlihatkan bahwa kebaikan kita. Dan begitu juga dengan guru-guru. Tidak semua guru itu asik. Mungkin di pelajaran ya, ada mata kuliah ini. Aduh, kalau mata kuliah ini ngantuk anak nih. Monoton kali lah menyampaikannya. Misalnya gitu. Kalau ada ini asik. Oh, sampai lupa tiba-tiba habis saja waktunya. Nah, maka bersabar. Bersabar mendapatkan guru yang monoton, mendapatkan guru yang mungkin kalau ketemu tuh nggak asik gitu ya. Mau ngobrol dia nggak buka bicara, anak mau duluan anaknya garing. Sabar, mungkin itulah guru kita bentuknya seperti itu. Saya di kelas kadang ada murid-murid saya, Ustaz gantilah pelajaran ini gurunya nggak ngomong-ngomong katanya, maksudnya kaku gitu ya, monoton. Saya bilang, Ustaz sudah sabar sama kalian, kalian harus sabar juga sama Ustaz. Karena kalau kita masuk ke kelas kita pengennya apa? Semua anak pintar, semua anak aktif, semua anak nggak ngantuk, semua anak ganteng, semua anak wangi. Tapi kan enggak.
Kadang-kadang masuk kelas ada aja yang pelor, nempel molor. Ya tidak. Ada saja yang ngomong aja terus. Kita pun bersabar karena tidak ada murid yang sempurna. Nah, sekarang giliran murid bersabar kepada kekurangan guru. Ya, saya ingin bercerita tuh, Masya Allah. Guru-guru itu macam-macam ya metode pengajarannya. Ada yang suka senangi murid-muridnya, ada juga yang galak, ada yang killer, ada juga galak tapi ujiannya nilai 100 semua. Ada juga yang hahi merah semua, ya kan? Kita sering terjebak di dunia apa ini ya kan, para dosen atau para guru-guru. Nah, kita bersabar. Kenapa? Karena takutnya kalau kita tidak bersabar dan kemudian kita mencela, kemudian kita juga menghardik dan sebagainya, hilanglah keberkahan ilmu tersebut. Ya. Jadi guru-guru kita memiliki kekurangan. Tidak bisa kita itu 100% harus apa? Harus guru kita mirip dengan sesuai yang kita inginkan. Kemudian waltimasul udzur, kalau ternyata salah, mungkin kita menganggap ustaz-ustaz itu enggak, itu perlu datang ke rumah, dijamu sama antum, pas sampai rumah lagi makan ternyata kentut. Waduh, habis pulang dari makan, boleh nggak nih dibungkus aja deh. Dalam hati antum, ya Ustaz kok kayak gini ya, sabar. Mungkin Ustaz kita nggak pernah nemu masakan seperti antum yang dimasak, ya kan. Kemudian kalau bisa tiba-tiba Ustaznya gentut depan antum, mungkin dia mulas nahan dari bis sampai sekarang baru keluar kan. Bisanya begitu. Harus banyak. Ada perkataan begini, kalau saudaramu bersalah, kasih 1000 uzur. Paham tidak? Untuk menghilangkan suudzon. Kita kan kalau teman kita salah tuh nggak pernah kita kasih uzur. Wah, pokoknya dia memang sifatnya kayak gitu. Enggak. Oh mungkin saja. Oh mungkin begini. Gitu. Jadi berikan uzur kepada guru-guru. At-talattu fi su'ali amma askal alaihi. Ini adab bertanya ya. Ini ada bertanya. Kalau bertanya ke guru kita harus tahu waktu dan bagaimana pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Suyadi, mohon jelaskan bagaimana tata cara titik apa saja yang harus dijelaskan dan ramuannya apa beserta rujukan-rujukannya. Itu kan pertanyaan bisa 1 buku ya kan. Ada orang pernah sama saya begini, Ustaz saya mau belajar sama antum. Oh tafadhol ahlan, saya kira mau datang ke kajian saya. Saya punya kajian Rebo ini, Selasa ini. Enggak Ustaz, saya mau belajar kitab insya Allah mustalah Ustaz, tauhid, fikih. Tapi lewat WhatsApp, Masya Allah. Itu ngajarnya gimana? Saya bilang lewat WhatsApp. Ya, ada juga kalau pesan ini, Ustaz afwan, apa hukumnya ini? Tolong sertakan dalil dan rujukannya. Ini skripsi apa tesis ini harus footnote-footnote-nya harus disebutin. Nah, ini pertanyaan tuh kadang. Dan yang kedua juga yang tidak beradab ketika bertanya kepada guru, suka nanya. Nanya apanya? Alasannya. Begini. Afwan Ustaz, ini kan ada yang sakit ya, bisa di grup ya. Kalau di grup LKI kan ada tuh. Ada yang benjol misalkan, terapinya apa gitu ya. Dia nanya, ini perut nih sakit, apa ya ininya katanya, herbalnya. Dikasihlah herbal. Ini dalilnya apa? Subhanallah. Sudah ada yang nanya, dia nanya dalil juga. Itu guru itu kalau mau menjelaskan dalil, bukan makomnya di WhatsApp kadang-kadang ya. Ada misalnya, apa ya titik yang perlu dibekam dalam tindakan ini. Rujukannya apa? Itu kalimatnya kurang beradab. Kenapa? Karena guru kita sudah banyak makan garam, sudah tahu begini. Kecuali mungkin Ustadz Afwan nih. Nah, jadi kolom diskusi. Tapi kalau menyangga, apalagi minta satu pesan itu harus detail. Dan juga ini kurang beradab dan menghilangkan keberkahan ilmu saat kita itu memaksa guru kita menjawab pesan kita. Masya Allah, ini biasanya ibu-ibu ya, Afwan ibu-ibunya. Ibu-ibu ya. Pengalaman saya ngurus wali santri begitu ya. Ada pesan belum dibalas, ngamuk. Saya udah pesan gini. Saya bilang, Bu, jangankan ibu yang terlambat saya balas. Istri saya 2 hari yang lalu minta sabun colek, minta sabun cuci, saya lagi di MM. Nggak kebuka baru 2 hari. Deh, udah ada sabun nih, baru kebuka. Saking banyaknya pesan. Apalagi grup ini. Masya Allah. Saya kalau suruh milih, satu jadi makhluk apa yang harus dihilangkan di muka bumi ya WhatsApp. Harus hilang tuh di muka bumi itu ya. Salah pahamnya banyak di WhatsApp itu ya. Salah titik, salah koma, nggak dibalas salah ya. Bikin status ini dikira ngejek ke orang. Saya pernah dilaporkan sama wali santri itu gara-gara nomor dia nggak di-save sama saya.
Katanya semua orang bisa lihat status Ustaz Momo, saya nggak bisa sendiri. Apa dosa saya? Lah memang nggak di-save nomornya. Berdosa saya gara-gara tidak men-save ibu itu. Ustaz saya nggak ada bisa lihat statusnya, kata begini-begini. Ya memang HP itu kadang-kadang kan di WhatsApp, kadang muncul nomor yang ini, kadang hilang nomor yang itu, betul kan? Nah, jadi janganlah kita banyak bersuudzon pada guru-guru. Ya, keberkahan ilmu itu ikhwas sekalian, demi Allah. Ilmu yang berkah itu diizinkan oleh guru berkah itu. Jadi bila ada bi tafhamul ilm. Jadi berkahnya ilmu itu karena guru kita ridho sama kita. Itu udah kuncinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada keberkahan kepada ilmu kita karena guru kita meridhoinya. Maka kalau misalnya kalau ada ilmu yang kita nggak bisa, mungkin pertama guru kita belum mengikhlaskan kepada kita. Betul tidak? Atau mungkin guru kita pernah tersakiti. Ustaz ada orang gurunya sakit hati tapi ilmunya tetap dipakai, ilmunya tetap dipraktekkan. Iya, tapi tidak ada keberkahan. Justru yang dikejar itu adalah barakatul ilm, keberkahan. Sedikit tapi bermanfaat. Sedikit tapi menjadi hujah bagi kita di akhirat dan menyelamatkan kita dari azab. Maka keberkahan yang didapatkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya harus bergandengan dengan para guru-guru kita, doakan mereka, support apa yang perlu dibantu. Dulu saya pernah memiliki seorang murid, baru satu SMP, ajarkan di pesantren, diajarkan apa namanya adab-adab. Setiap turun dari masjid sandal sudah siap, landing. Saya masuk ke rumah, subuh saya keluar rumah, sepatu saya sudah rapi di depan rumah. Saya cari-cari siapa yang suka ini, suka yang merapihkan rumah, apa depan rumah nih sandal-sandal berseret dirapikan. Suatu hari sebelum subuh saya tengok di jendela, siapa yang suka ngambil sandal saya? Asalnya sandal malam berserak jadi rapi. Ternyata murid itu ya, setiap pagi mau berangkat ke masjid lewat rumah, rapihkan sandal ustadznya. Masya Allah, kita doakan anak-anak seperti ini. Mungkin dia nggak ranking 1, ranking 2, ranking 3. Mungkin dia bukan juara, tapi dia juara di hati kita. Tidak pernah ada satupun yang doa yang disampaikan kecuali kebaikan. Minimal guru kita, hafizallahu ta'ala, ketika masuk ke dalam surga, mereka akan mencari kita sebagai murid-muridnya. Dan inilah ya yang dapat mungkin kita bisa berikan. Kalau nggak bisa bawa tumpeng ke rumah Ustaz Suyadi dan ustaz-ustaz yang lain, nggak usah memaksakan diri. Nggak usah juga kalau nggak bisa datang bawa oleh-oleh, tidak usah oleh-oleh. Cukup didoakan. Karena saya yakin hari ini Ustaz Suyadi ada tunggakan mungkin ya kan. Atau ada mungkin mobil yang diharapkan tapi belum juga kebeli. Atau rumah mungkin yang udah sempit, barang-barang sana sini. Tapi nggak pernah status, aduh butuh duit nih, takutnya disumbang ya kan sama rekan-rekan. Nggak pernah. Tapi setiap hari berdoa Allah. Mungkin ada hal yang ingin dicita-citakan belum sampai sekarang. Pengen punya kantor mungkin. Atau pengen berangkat umroh, pengen haji. Kita bantu, ya Allah berikanlah kemudahan dan urusan guru-guru saya. Tidak usah meminta, Ustaz mau didoain nggak sama anak? Nggak usah. Doa bidhahril ghaib itu mustajab. Doa guru-guru juga demikian kepada murid-muridnya. Bahkan justru nasihat bagi saya mungkin yang mengajar dan ustaz-ustaz yang hadir pada kesempatan ini, para asatidzah, doakan murid kita. Sungguh mereka membutuhkan doa-doa kita. Doakan murid kita. Di sana ada penulis yang mungkin dulu pernah sekali ikut sama kita, sekarang nggak ada lagi. Mungkin dia sedang kesulitan. Kalau nggak bisa jenguk, kita doakan, ya Allah, semua orang yang pernah berguru kepadaku, mudahkanlah urusannya. Ya Allah, dulu ada yang namanya Rasulullah itu sampai tahu siapa yang nggak sholat subuh. Saking perhatian kepada para sahabat. Tafaqadu li ikhwanikum mustalas. Kalau 3 hari tidak ada sholat di masjid, datang ke rumahnya. Bisa jadi dia nggak punya beras, dia sakit. Kalau kita di WhatsApp gitu ya, ada silent leader, nggak pernah komen, baca aja terus gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah kalau tiba-tiba dia nggak baca-baca WhatsApp-nya mungkin bagaimana gitu, tanyakan si fulan kemana, aku nggak pernah hadir lagi. Saling GSN ini adalah sebuah rumah yang menyatukan kita semua. Di atasnya ada LKHI yang menyatukan para asatidzah dan para terapis. Inilah yang menjadikan kita saling berkenalan dalam walaupun terbatas dalam Zoom ini. Semoga Allah SWT memasukkan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini, kita berkumpul lagi di surga Allah SWT. Semoga yang hadir pada kesempatan malam ini Allah berikan syafaat yang memudahkan dia masuk ke dalam surganya. Nanti kita akan melihat seperti ini lagi. Nanti di surga kita akan melihat hari-hari kita. Malam tanggal 20 berapa nih? 28
pernah Zoom malam-malam begini-begini. Kita akan melihat ini semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ngumpul bicarakan Zoom malam ini di surga, tiba-tiba ada satu teman kita, Mas Nasir Abdul Aziz. Kemana Mas Nasir? Kok muncul di surga? Maka kita cari sampai semuanya berkumpul di surga. Kita cari lagi siapa lagi? Oh, ada Ibu Wiwin. Mbak atau Ibu atau Teteh. Kemana ya? Dulu di Zoom ada 61. Kok di surga cuma 60? Kita cari satu persatu. Makanya harus saling mengenal satu sama lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua, guru-guru kita, dan ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi kita, dan berbahagialah hadirin sekalian. Amanah yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu tibun nabawi, gunakan di jalan dakwah. Tidak semua orang bisa menekan jarum hijamah. Saya sudah berapa kali di hijamah, tetap saja takut ketika jarum itu antum mau jarum, mau pakai silet, mau pakai apa lagi itu, pisau bedah bisa. Tidak semua memiliki kemampuan seperti antum. Orang ada sakit nih, sakit leher, kemana-mana antum tahu tekniknya, tak selesai. Antum bantu orang, assalamualaikum, enak. Ustaz-ustaz yang sakit, saya pernah sampaikan, Masya Allah berapa pahala Pak Agus itu di LKHI ya, di pusat. Berapa pahala Ustaz Pak berapa pahala yang dulu menerapi saya. Saya mengajar, dapat pahalanya karena saya sehat. Berapa pahala orang-orang yang memberikan kemudahan bagi saya. Saya kemarin migrain. Ini mungkin tadi ada ibu yang nanya, Ustaznya siap-siap pakai sorban. Ini sorban karena pusing kepala, Bu. Ini sorban ini tuh buat pusing kepala ini. Jadi kalau pakai ini tuh enak. Jadi kayak apa? Kayak nekan dia. Kalau kata Syekh saya dulu, kalau Syekh udah pakai sorban tuh tukang marah biasanya. Kenapa? Karena lagi mumet kepalanya, ya kan? Jadi ini kepala ini akhir-akhirnya sering pusing, terutama apa sih namanya itu, migrain gitu ya, sakit kepala, nyut-nyutan kepala. Maka kalau orang Arab itu nggak minum oskadon biasanya. Nah, ikat kepalanya, nanti pas dibuka itu fresh gitu ya. Walaupun setelah itu pusing lagi ya kalau banyak hutang ya atau banyak kebutuhan. Maksudnya apa namanya? Saya pusing, udah nggak enak tidur, segala macam muter gitu kayak vertigo. Datang, maksain ke mana, ke Nagrab, ke sana, diterapi, set, pulang-pulang, Masya Allah, sehat, besok ngajar saya. Pahala berapa yang didapat oleh rekan-rekan yang menterapi, sudah Pak Agus, sudah Pak sudah Pak Prof di LKHI. Masya Allah. Jadi ini pahalanya sangat besar sekali ketika kita bisa membantu. Jadikan Tibun Nabawi ini kebanggaan kita. Allah titipkan amanah ini. Dan yang terakhir, ya, 2 menit terakhir ini saya nasihatkan, jangan merasa cukup. La tastagni 'anil ilm. Udah latihan 3 kali, udah ikut pelatihan, udah sekarang udah BNSP. Wah, udah dapat gelar ini, gelar itu. Enggak. Kita semua sejatinya masih dalam keadaan bodoh. Jangan mencukupkan diri kita. Antum sudah hatam berapa ribu kitab, tetap harus menuntut ilmu. Imam Nawawi setiap hari itu mau belajar 12 kitab langsung kepada gurunya. Selevel Imam Nawawi, Imam Muslim, Imam Bukhari, semuanya menuntut ilmu. Ada rezeki bisa ikut pelatihan, mau online mau offline, gunakan. Ilmu ini bukan untuk sekedar investasi dunia saja, tapi semakin kita berilmu, Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Antum yang berilmu, rekan-rekan sekalian yang berilmu, derajatnya di sisi Allah tinggi setinggi-tingginya. Kalau keberkahan ilmu itu belum dirasakan oleh kita, mudah-mudahan anak kita nanti yang melanjutkan menjadi seorang ulama, menjadi seorang mujaddid, menjadi seorang pejuang. Kitanya yang harus mensolehkan diri kita. Ada pertanyaan di Instagram tadi, Ustaz Momo, istri saya belum solehah, mau nambah anak takut. Takut zolim sama anak. Kata anak, ente dulu soleh. Kalau mau istri solehah ya suaminya harus soleh. Jangan istri harus solehah, suami nggak solehah. Kesolehan suami adalah kesolehan istri. Kesolehan istri adalah kesolehan suami. Enggak Ustaz, Fir'aun istrinya baik. Ente mau jadi Fir'aun. Ya kan enggak. Jadilah seperti Nabi Muhammad dan umatul muslimin. Semuanya soleh. Jangan pikirannya gini. Istri soleh, suami Fir'aun. Suami soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya maksiat. Jangan, itu satu di antara sekian cobaan. Kalau antum harus soleh. Mau istri soleh, ya antumnya soleh. Ya, kalau sekarang kita ngumpulin segala macam ilmu sama guru ini, bisa jadi anak kita nanti menjadi seorang penyampai ilmu. Karena
jauh, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kita sedang mensolehkan diri kita sehingga keturunan kita nanti mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian dapat disampaikan. Sisanya silakan untuk bertanya jawab jika ada hal sharing ataupun ingin nasihat, dan kami serahkan kepada Ustaz Suyadi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah satu pencerahan ya kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Silakan, ada waktu dan Ustadz Mumu sudah memberikan kesempatannya bagi ada yang mau bertanya jawab, beberapa orang saja. Silakan boleh untuk menanyakan langsung kepada guru kita berkaitan dengan ini semuanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau saya nanti yang nanya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau Silakan. Ustadz murid nggak pintar tapi sopan, apa lebih baik sopan tapi nggak pintar? Gimana tuh? Ya begitulah kira-kira. Gini loh Ustadz, adab ya kan. Kalau saya kan memang kalau ilmu kurang, maksudnya gini loh. Lebih baik punya murid yang sopan tapi kurang pintar, atau punya murid pintar tapi kurang sopan. Terima kasih Ustaz. Mana yang lebih baik? Barakallahu fiik Ibu. Mana yang lebih baik? Murid pintar tidak sopan, murid kurang pintar tapi sopan. Yang bagus pintar dan sopan sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau harus memilih, maka ilmu itu ya tidak akan berguna tanpa adab. Pernah kita ketemu orang pintar, pernah sering, tapi songongnya nauzubillah, nggak suka kita. Kita pernah ketemu orang biasa, tak tahu kita dia gelarnya apa, tiba-tiba dia mampir atau lewat di depan kita, atau dia menjatuhkan sesuatu dan minta maaf. Adab itulah yang menyejukkan hati kita. Jadi yang sebenarnya yang harus ditanamkan pada anak didik kita adalah adab-adab mereka. Sekarang siapa di sini yang pernah kuliah? Apakah berguna ijazah itu? Hanya kalau kita mau kejar, betul tidak? Yang bermanfaat apanya? Ilmu. Gelar panjang ngebrebet, Masya Allah. Tapi ketika ketemu ngomongnya kasar. Kemarin saya makan di habis Jumatan, ada yang ngajak makan. Ngajak makan minggu lalu. Dia bilang, Ustadz, ini ada Ustadz pimpinan pesantren ini. Dia bilang, aduh Ustadz, saya first impression dulu ketemu Ustadz ini. Itu dia nelpon, dia lagi ngomong kan sama orang gitu. Tiba-tiba berdering teleponnya. Diangkatlah sama Ustadz itu. Aduh, Ustadznya marah-marah di telepon tuh, binatang semua keluar di hadapan murid-muridnya. Setelah itulah jatuh ke kehormatan. Mungkin Ustadznya di telepon mungkin sama tukang apa gitu, tukang nagih atau tukang apa. Tapi malah marah-marah di depan murid-muridnya di telepon. Ini murid-muridnya lagi ada lagi ngobrol, nah, bunyi teleponnya, diangkat. Subhanallah, dia ngomong kasar-kasar. Itulah yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Saya trauma dengan guru saya ini. Bukan guru disebutnya Ustadz Fulan. Kita lagi ngobrol dari telepon, itu udah kayak kesurupan katanya. Kata-katanya kotor segala macam. Nah, jadi memang ilmu yang tinggi itu bisa gugur karena mungkin ada kita, ya. Jadi kalau di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya anak tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan, piala berjejer ini. Tapi kalau dia sopan, dia hormat kepada orang tua, itu adalah perhiasan yang tiada tara. Bahagia. Tapi kalau kita punya murid, Masya Allah, punya anak pinter, wah luar biasa, segala macam, tapi dia berani membentak kita, itu tiada ada artinya karena dia tidak memiliki adab. Tapi kalau ada yang pintar, kemudian beradab, soleh dan soleha, itu jauh lebih dicintai. Barakallahu fikum. Silakan yang lainnya. Atau di pendidikan, karena saya fokus di pendidikan, bisa bertanya pesantren atau apapun. Baik, saya langsung bacakan saja ya. Bagaimana batasan mentabayun guru? Oke. Nah, ini penting ini. Gimana caranya buat podcast? Asik dah, langsung kita unboxing guru kita. Jangan kita buat sesuatu yang menceramah
yang menciderai dan mengotori nama. Bagaimana caranya mentabayun? Guru kita kalau ada salah, sangat mudah sekali hadirin sekalian. Di zaman yang sudah canggih seperti sekarang, gunakan pertama perangkat handphone. Ada yang salah karena kita nggak ketemu ustadz atau guru kita yang salah itu. Cara yang pertama adalah menjapri, tidak di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'allah bi'ilmikum Ustadz Afwan. Ana mungkin murid antum. Ana ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin mohon maaf jika ini lancar. Ana ingin menanyakan sesuatu. Nah, jadi masalahnya ya. Jadi masalahnya adalah apa? Ustadz kan sampaikan kemarinnya. Kalau ternyata yang uang pendaftaran itu 1 juta Ustadz kan, kata Ustadz kan, nah kenapa sekarang Ustadz jadi berbeda Ustadz? Anak ini mohon maaf nih mungkin anak salah pelajar misalnya. Japri, Ustadz takut kalau di Japri dimarahi daripada di grup. Jadi japri saja, jangan segan-segan. Selama bahasa yang kita gunakan adalah apa? Adalah kebaikan, tidak masalah. Guru ada tegur. Kalau Imam Syafi'i mengatakan jika engkau ingin menegur, ambil tangannya berbicaralah 4 mata. Maksudnya berdua. Datang saya ke tempat ke Ustaz Suyadi. Saya datang, Afwan, barakallahu fikum. Anda datang ke sini ingin mentabayun. Katanya antum nikah lagi ya? Siapa yang bilang? Enggak, ini ada isu-isu aja nih. Nah, saya kan nggak usah. Oh, ada isu Ustaz Suyadi, ya usah. Amin. Enggak. Jadi masalahnya gini, anak mau nikah, cuman yang saya undangan. Oh, kira antum yang mau nikah. Jadi kita datang, nggak usah kita langsung wah, masya Allah ya. Jadi jangan terlebih dahulu kita buka di forum. Kalau kita ingin bertabayun, datangi. Kalau bisa dekat lebih dekat. Ustadz beras di mana? Susah itu kan dinasihatin, kadang menerima kalau itu. Kalau sudah menyampaikan, terima atau tidak pun itu sudah menjadi tugas dan hak muslim kepada muslim yang lain. Barakallahu fikum. Saya Ustaz, mohon maaf Ustaz mau nanya gimana menyikapi kalau di lingkungan kita ini ada itu misalnya bicara kebun binatang semuanya dan yang lain. Ya. Ada sebuah syair mengatakan idza qala as-safihu fala tujibhu. Fa inna khairu ijabatihi sukutu. Kalau ada orang bodoh ngomong, udah tahu bodoh, banyak bicara, maka kata Imam Syafi'i, diam saja engkau. Itulah jawaban yang paling indah. Ada orang di komplek kita kotor semua, maka tugas kita diam saja, jangan ikut-ikutan. Ya, kalau bisa amal ma'ruf, tegur silahkan. Tapi kalau tidak bisa, maka kita pun diam. Kalau ternyata anak-anak kita sudah mulai, ya kalau sekarang sih, kalau di dunia pendidikan anak-anak ini mudah mengucapkan kalimat-kalimat kotor yang mungkin di zaman kita tidak diperbolehkan. Seperti apa? YouTuber sumbernya anjir ya. Anjir mau orang tua tuh. Anjir si mama. Ya Allah itu si mama ya anjir depannya itu. Ada juga gitu kan. Jadi di hadapan orang tua itu kadang kata-katanya kurang sopan. Maka kalau kita sebagai orang tua segera tegur anak kita. Boleh bilang unjar anjir. Nggak boleh. Itu kalimat plesetan yang kurang sopan. Nggak boleh. Masya Allah gitu. Ya. Kalau anak kita udah mulai udah mulai membentak, lurus. Ya, jadi kita perhatikan beres orang-orang terdekat. Adapun komplek, maka diam adalah lebih baik kalau kita tidak bisa beramal ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fiik. Ustaz Afan mau nanya, apakah guru yang ngajar ilmu agama sama dengan guru dunia? Adanya. Sama. Keberkahan mereka. Ini kalau di pesantren kadang ada yang istilahnya guru umum nggak berkah. Berkah guru umum. Guru antum bisa nulis, pernah antum doakan orang yang mengajari antum. Guru matematika dulu siapa? Nah, Bu Solihat, Bu Tari, Pak siapa lagi? Pak Dedi, ya itu guru-guru kita. Itu mereka insya Allah mendapatkan pahala menyampaikan ilmu, walaupun ilmu dunia. Tidak sama. Tapi ilmu akhirat, ilmu agama jauh lebih kita hormati mereka. Kalau guru kita belum mengerti agama, misalnya guru kita belum berhijab atau apa, doakan Allah memberikan apa? Memberikan hidayah kepadanya. Doakan mereka. Mohon doanya Ustaz. Ya Ustazmu, cinta Allah, habibakumullah. Sahabat terapi semua, semoga anda lekas pulih dan sakit patah tulang. Iniklah lagi pula agar kembali optimal bisa menterapi. Syafaqullah syifaan adilan. Ini Syekhuna Ustaz Jumantoro. Sedang sakit Ustaz. Ada suara?
Masya Allah. Syafaqallah syifaan ajilan. Naam qalil Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Allah Syafaqallah. barik. Sudah lama Ustaz sakit? 3 pekan Ustaz. Syafaqallah syifaan ajilan. Supaya sembuh. Kemudian bisa kembali berkhidmat di Tribun Nabawi. Sungguh nih Ustaz Jumantara. Masya Allah, anak ketemu terakhir di MBI ini. Masya Allah, beliau menterapis pada saat itu. Semoga lekas sembuh Ustaz. Doa anak menyertai. Semoga antum lekas sembuh. Sebagaimana antum tahu. Rekan-rekan para asatidzah sekalian ini luar biasa. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi antum. Dan pertama mungkin nasihat bagi anak untuk antum sebelum mentoro. Mungkin ini waktu istirahat antum yang sudah banyak berlalang buana. Allah inginkan antum tinggal dulu di rumah, antum istirahatkan badan untuk tugas dakwah yang lebih besar di masa depan. Karena terkadang seperti itu. Allah tidak menginginkan kita bukan tidak menginginkan kita terus beramal, tapi Allah ingin mengistirahatkan kita. Dan pahala antum tetap mengalir. Orang yang sering sholat tahajud kemudian dia sakit, tahajudnya tetap masuk pahalanya. Orang yang puasa Senin Kamis ketika dia sakit, puasa Senin Kamis tetap masuk. Dan antum yang sekarang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, lekas kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap hari yang antum jadikan istirahat sebagai amal ibadah seperti hari-hari biasanya. Syafaqallah syifaan ajilan. Allahumma amin. Dan doa-doakan semuanya. Bismillah Ustaz, adab guru terhadap murid apakah sama? Insya Allah itu kalau diundang lagi kedua kita bahas. Ini kita tunggu repeat order. Kalau kita mau bahas gimana adab guru ke murid. Jadi ada dua, murid ke guru, guru ke murid. Kalau mau baca bukunya ada namanya ini. Nah, buku ini. Ini bahasa Arabnya Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Saya ada kajiannya di Masjid Raya Rasul Irfan Sukabumi setiap hari Rabu pekan keempat. Kalau terjemahannya ini udah banyak di toko buku. Ini ada murid guru, guru ke murid, dan ada belajar. Ya, jadi bisa baca buku ini. Kalau nanti kajian kita tunggu undangan lagi. Terima kasih Ustaz sama-sama. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya bagaimana jika ada seorang murid yang sebenarnya karena kedekatannya kemudian suka bercanda, tentunya tanpa ada maksud, tidak terhormat. Iya, ya. Kalau bercanda sama murid dengan guru memang ada batasannya. Tapi memang ini juga jadi persoalan. Guru yang terlalu akrab dengan murid, akhirnya murid jadi songong. Ya kan? Assalamualaikum Ustaz, ya, jadi terlalu akrab. Karena sering mungkin ya main bola bareng. Ustaz tuh, Ustaz nih, ya kan? Jadi ada yang bercanda. Tapi kalau sudah berlebihan tidak boleh. Jadi setiap ustadz itu ada yang suka bercanda dan bisa dicandain. Ada ustadz yang killer, bercanda dikit langsung dia marah. Ya. Jadi boleh saja murid bercanda kepada guru bercanda kepada murid. Tapi yang sudah tahu sifat aslinya, jangan bercanda asal di apa? Asal dipukul rata. Jobnya ke Ustadz Suyadi dengan ke saya beda. Kalau Ustadz Suyadi tiba-tiba ketemu, assalamualaikum, oke, masya Allah, antum mana? Kalau ke Ustadz yang ini, assalamualaikum. Mau nggak ada kenal so akrab banget mungkin gitu, tapi kalau yang ini antum masya Allah silakan. Kalau yang ini harus mukadimah dulu. Waalaikumsalam afwan ya, harus pakai prolog dulu gitu ya, manajerial. Ada juga yang japri itu kadang asik gitu. Waalaikumsalam bakal antum Ustaz kumaha damang. Ada juga assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya, ana Abu Fulan bin Fulan, anak orang ini mohon maaf ingin menyampaikan terima kasih Ustaz atas perhatiannya, demikian disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak khutbah Jumat. Ada juga yang waalaikumsalam. Gimana nih Ustaz ya ini? Ada yang begitu gaya komunikasinya. Jadi tidak semua sama, jangan dipukul rata. Mencium tangan Ustaz sebagai tanda takzim itu bagian dari sunnah atau apa? Kalau berpahala, apakah pahala jalan? Ya, cium tangan. Perdebatan sangat panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh cium tangan. Seperti di Arab itu jarang orang cium tangan. Karena mereka ciumnya kepala. Ya, tinggal saya 4 tahun setengah di sana menuntut ilmu, beda adat di sana. Kalau di sana ketemu syekh itu dicium kepalanya. Sekarang antum datang pelatihan Ustaz Suyadi dicium kepalanya. Digaplok antum. Ngapain cium-cium kepala aneh? Ya kan? Karena beda adat istiadat kita. Kalau di kita bikin ciumnya tangan. Tapi cium tangan itu juga ada caranya. Tidak boleh tadzallul wal khudu, tidak boleh merendah seperti kita sholat ruku dan sujud hanya untuk Allah. Jadi misalnya, afwan, ada orang misalnya apa nih, belum sampai, gurunya begini aja nih gitu. Jadi gitu ya, sujud ya, ini terlalu berlebihan. Kecuali makomnya taklim seperti anak-anak gitu ya.
taklim tidak masalah. Yang kedua, kita tidak berkeyakinan di tangan ustadz ini ada something, ada apa kekuatan itu. Ustadznya pakai minyak wangi di colek sama muridnya. Wih, Allah, wangi banget. Dikosok ke berkah. Nah, tidak ada. Layan fawalayadu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menciumnya karena kita menghormati. Karena berbeda ya. Ketika murid itu mencium tangannya, gurunya kemudian ada rasa cinta, ya, penghormatan. Tidak lebih daripada itu. Kemudian tidak boleh merendahkan. Kalau bisa, kalau kita cium tangan murid kita cium tangan itu bukan dikebawahkan, tapi diangkat tangan kita. Ya, jadi agar dia tidak apa? Agar dia tidak menunduk. Menunduk mungkin ya inhina yang sekedarnya mungkin tidak menjadi masalah kalau ada istiadat di Indonesia. Tapi jangan sampai merangkak. Itu terlalu berlebihan. Terlepas dari adat istiadat yang digunakan di Indonesia. Jadi hanya sekedar dalil-dalil tentang mencium tangan para sahabat kepada Rasulullah dan utusan-utusan ada, dan juga larangan-larangan juga ada. Jadi kita di pertengahan. Kalau saya pribadi, saya mencium tangan orang-orang yang sudah sepuh karena takzim, karena umurnya sudah tua. Saya anggap mereka orang tua. Kalau bertemu dengan guru, saya lihat gurunya bagaimana. Kalau misalnya gurunya pemuda gitu ya, maksudnya masih fresh, ya kita salaman biasa. Tapi kalau guru kitanya udah sepuh, dia berjasa dan punya haibah keilmuan, kita cium tangannya. Kalaupun dia tidak mau, bisa jadi silat. Jangan apa ini? Ya nggak apa-apa, boleh guru kita nggak mau dicium tangannya. Dan jangan cium kepala. Kenapa? Karena bukan adat kita. Orang pulang dari Saudi. Karena ada juga guru yang nggak mau cium ke cipiki. Apaan tuh cipiki? Kan, wah cipiki halo sih, gitu kan? Ada yang nggak suka ya nggak apa, Assalamualaikum aja udah selesai. Jadi berbeda-beda ya, setiap orang memaknainya. Mungkin itu dapat disampaikan. Barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Jazakumullah, barakallahu fikum. Silakan Ustaz Suyadi. Alhamdulillah. Insyaallah dari pemaparan yang luar biasa pada malam hari ini, insyaallah menambah wawasan dan keberkahan dari keilmuan kita, menambah keberkahan dari waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, sehingga setiap langkah, setiap detik dari nafas ini insya Allah mengharapkan keberkahan dari Allah SWT dengan keilmuan-keilmuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan semuanya. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini ya menambahkan keberkahan, menambahkan keimanan, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, sehingga tak lain dari tujuan kita semuanya dalam belajar bukan hanya untuk seperti yang tadi guru sampaikan, untuk mendapatkan pasien yang banyak ataupun juga mendapatkan income atau membuka praktek, tapi tak lain adalah bagaimana kita mendekatkan kepada Allah dengan meningkatkan keilmuan kita kepada Allah SWT. Mungkin dari pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Semoga insya Allah di lain waktu guru kita masih berkenan untuk menyampaikan, masih siap membimbing kita semuanya, sehingga tujuan dari kehidupan kita, tujuan dari keilmuan yang Bapak Ibu dapatkan selama ini bukan semata-mata sekedar mendapatkan keilmuan, tapi mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah kita dapatkan dan diberikan oleh guru-guru kita kepada kita semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga berkah ilmunya, berkah waktunya, dan berkah kehidupannya. Mungkin itu dari saya. Ya, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dan dengan baca istighfar. Astagfirullah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.